Shalom. Sebelum kita memulai persekutuan pemuda remaja kita pada malam hari ini, saya persilahkan teman-teman untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau datang, kita mau membawa hati kita mau membawa hidup kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah kekuatan kita hanya berasal dalam mengikut Tuhan, mengiring Yesus.
setia-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami bawa setiap pujian kami bawa setiap hati kami Tuhan, bahkan kami bawa setiap hidup kami Tuhan. Ampuni, bahkan Tuhan yang melayakan kami untuk boleh datang ke hadirat-Mu. Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, namun Kau sendiri yang menolong, Kau sendiri yang hadir di tengah hati kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan kami menyerahkan persekutuan kami, Engkau yang menolong dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meskipun banyak pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita, namun kita harus tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Segala sesuatu pasti akan berlalu dan Tuhan pasti akan menolong sesuai dengan waktu dan rencananya, pasti yang terbaik. Seperti pujian, ku percaya janji-Mu ajaib. Kau nyatakan
Kami percaya Tuhan, dalam segala pergumulan dalam kehidupan kami, Engkau turut bekerja, Engkau turut campur tangan dalam setiap pergumulan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami menaikkan setiap pokok doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami berdoa untuk komisi pemuda remaja. Engkau yang menolong setiap hamba Tuhan, Engkau yang menolong setiap majelis, Engkau yang menolong setiap pengurus yang ada Tuhan. Kiranya mereka boleh melayani Tuhan dengan kesungguhan hati mereka. Mereka boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin dalam pergumulan. Kami yang tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka Tuhan. Namun kami percaya Tuhan yang akan turut campur tangan. Tuhan yang akan mengetuk hati mereka, bahkan Tuhan yang membukakan hati mereka. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan yang memulihkan kondisi fisik mereka Tuhan. Tuhan yang memberkati baik dalam makanan, baik dalam obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga mereka boleh kembali dengan tubuh yang sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa depan kami, baik kami yang bekerja, baik kami yang sekolah, bahkan kami juga yang kuliah. Tuhan yang menolong setiap kami, masa muda kami, bahkan kami boleh melayani Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan masa muda kami Tuhan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang menolong baik pemerintahan, supaya mereka boleh memberikan hikmat, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan bijaksana, sehingga mereka boleh membangun bangsa kami, bahkan membawa bangsa kami menjadi lebih baik lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim medis, kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang memberikan kesabaran kepada setiap mereka, supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Engkau yang memberkati bangsa ini Tuhan, bahkan Engkau yang memulihkan kondisi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Nur. Namun sebelumnya kita siapkan hati kita pujikan Ubah Hatiku. Biarlah Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Kau
Kepada Evangelis Nur dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini Engkau mengizinkan kami untuk kami belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Ubahkan setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau saat ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita boleh beribadah kepada Dia, memuji Tuhan, menaikkan setiap doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Dan hari ini kita boleh belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak muda yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah merindukan untuk kita hidup di dalam kekudusan. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16 dituliskan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bahkan sebaliknya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga merindukan hidup dalam kekudusan. Kita juga merindukan hidup di dalam kesucian. Namun saudaraku, seringkali kerinduan kita digagalkan oleh keinginan daging. Kerinduan kita digagalkan oleh keinginan mata. Dan kerinduan kita seringkali digagalkan oleh keangkuhan hidup. Ada begitu banyak anak-anak muda yang rindu untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak muda yang rindu ingin menjadi serupa seperti dengan Tuhan. Namun saudara, banyak anak-anak muda yang seringkali kerinduan itu digagalkan oleh ketiga hal yang sudah saya sebutkan di atas. Seringkali kita digagalkan oleh keinginan daging. Seperti dalam kehidupan kita, kita ingin seperti yang dunia tawarkan. Dan seringkali dalam kehidupan kita menuruti keinginan mata. Kita mengikuti apa yang kita lihat itu baik, tetapi bukan apa yang menurut pandangan Tuhan itu baik. Dan seringkali dalam setiap kehidupan kita, kita menuruti keangkuhan hidup kita, merasa diri sombong, dan lain sebagainya. Dan itulah yang menggagalkan kita untuk kita hidup dalam kekudusan. Dan untuk kita hidup menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yaitu tentang menjadi ciptaan yang baru. Berbicara tentang menjadi ciptaan yang baru, ini berarti berbicara tentang lahir baru. Saudara, seorang Farisi yang bernama Nikodemus gagal fokus di dalam memahami makna lahir baru. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat, di situ dituliskan, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?
Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa Nikodemus sedang gagal fokus terhadap makna lahir baru. Namun apa jawab Tuhan Yesus di dalam ayat yang kelima? Di situ dituliskan jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, berarti kita dapat menyimpulkan lahir baru adalah anugerah dari Allah yang diterima oleh manusia. Dan manusia dapat lebih dekat lagi dengan Allah. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar mengerti dengan baik makna dari lahir baru. Makna dari dilahirkan kembali. Supaya kita tidak gagal fokus seperti seorang Farisi yang adalah Nikodemus. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sekali lagi kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi saya akan bacakan bagi kita semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kita dapat merenungkan beberapa hal. Yang pertama, siapakah orang yang lahir baru? Alkitab dengan jelas mencatat dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ini artinya orang yang lahir baru ialah orang yang ada di dalam Kristus. Pertanyaan bagi setiap kita, apakah saudara sudah ada di dalam Kristus? Kalau saudara ada di dalam Kristus, itu sudah pasti saudara lahir baru. Nah saudara lanjut, mari kita lanjut apa yang dapat kita renungkan dari bagian ini dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita dapat merenungkan juga ada berkat dari lahir baru. Apa berkatnya? Berkat dari lahir baru di dalam ayat yang ke-17 masih tetap di situ. Di situ dituliskan, ia adalah ciptaan baru. Titik 2, yang lama sudah berlalu. Ini berkatnya. Berkat dari lahir baru adalah yang lama sudah berlalu. Ia adalah ciptaan baru. Nah pertanyaan buat kita, apa yang lama itu? Apa yang lama yang sudah berlalu itu? Kalau orang ada di dalam Kristus, artinya yang lama itu hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Hidup yang tidak menghormati Tuhan. Hidup yang senantiasa menyakiti hati Tuhan. Memilukan hati Tuhan. Dan hidup yang penuh dengan dosa. Semuanya sudah berlalu. Semuanya sudah ditinggalkan. Saudara, namun dalam setiap kehidupan kita, kita yang mengaku sudah ada di dalam Kristus, seringkali kita susah untuk meninggalkan hidup yang lama. Seringkali kita masih merasa sayang dengan kehidupan yang lama. Saudara, ibaratkan seperti ini. Sebuah ilustrasi, ada seorang bapak. Seorang bapak ini punya motor yang sangat jelek. Dan kemudian motor ini adalah motor yang terus dipakai kemana-mana. Dan kemudian suatu ketika seorang bapak ini diberikan hadiah motor oleh seorang yang dermawan. Sebuah motor yang baru.
kemudian diberikan ke bapak ini. Namun apa yang terjadi saudara? Bapak ini masih terus-menerus memakai motor yang lama. Karena merasa sayang, biarkan ini rusak sampai rusak parah, baru aku pakai yang baru. Nah, terkadang tanpa kita sadari dalam kehidupan anak-anak muda seperti bapak ini. Kita sudah hidup di dalam Kristus. Kita sudah ciptaan yang baru. Namun saudara, seringkali kita masih sayang untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita masih sayang terhadap dosa. Kita masih sayang terhadap sesuatu yang duniawi. Yang membuat kita enjoy. Yang membuat kita menikmati yang namanya dosa. Oleh sebab itu mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Jikalau saudara ada di dalam Kristus. Saudara adalah ciptaan yang baru. Dan saudara harus meninggalkan hidup yang lama. Hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Hidup yang senantiasa menyakiti hati Tuhan. Hidup yang senantiasa memilukan hati Tuhan. Mengecewakan Tuhan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mari belajar. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita ada di dalam Kristus. Kita pasti mendapatkan berkat yang adalah ciptaan baru. Dan kita meninggalkan hidup yang lama. Dan berikutnya saudara, apa berkatnya? Selain dari ciptaan yang baru dan meninggalkan hidup yang lama, di dalam ayat yang ke-17, bagian selanjutnya di situ dituliskan sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, apa yang baru? Yang baru ini artinya saudara kita sudah meninggalkan hidup yang lama dan yang baru itu sudah datang. Yang baru artinya bertolak belakang dengan kehidupan kita yang lama. Kalau yang baru tidak memuliakan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, yang baru ini sebaliknya. Ialah memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, bahkan hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia banyak menawarkan sesuatu yang menarik untuk kita ikuti. Namun mari kita belajar. Saudara adalah anak-anak yang ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu saudara adalah ciptaan yang baru. Dan saudara harus meninggalkan hidup yang lama. Dan sesungguhnya yang baru itu sudah datang di dalam kehidupan saudara yang baru. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang senantiasa memuliakan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Itulah hidup yang baru. Nah saudara, mari kita merenungkan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan setiap kehidupan kita? Apakah saudara sudah meninggalkan hidup yang lama? Apakah saudara sudah memuliakan Tuhan? Apakah saudara sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau sebaliknya, saudara masih hidup menikmati dosa. Saudara masih hidup dengan cara hidup yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menyakiti Tuhan, yang senantiasa hidup tidak takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini jelas bagi setiap kita. Bagi saudara yang ada di dalam Kristus, sudah jelas saudara adalah ciptaan yang baru. Dan sudah jelas saudara meninggalkan hidup yang lama. Dan saudara sesungguhnya yang baru itu sudah datang di dalam kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak di hadapan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Apakah saudara sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara? Dan pertanyaan saya, apakah saudara sudah ada di dalam Kristus? Dan pertanyaan saya juga, apakah saudara sudah meninggalkan cara hidup saudara yang lama,
yang tidak memuliakan Tuhan. Dan pertanyaan saya, apakah dengan kehidupan saudara, saudara sudah menggunakan hidup yang baru? Hidup yang baru itu sudah datang di dalam kehidupan saudara. Jikalau masih belum, berdoalah kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan atas apa yang sudah saudara lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, dengan sikap doa kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Namun ingatlah bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa saudara. Bahwa Yesus menderita sampai Dia memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa-dosa saudara. Sudahkah saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara? Sudahkah saudara meninggalkan hidup yang lama? Dan sudahkah saudara mengenakan cara hidup yang baru? Yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita komitmen di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Kau masih mengizinkan kami
untuk kami boleh beribadah mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih ya Bapa untuk semua yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang ambil bagian dalam melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan teman-teman sekalian. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya melalui ibadah ini teman-teman diberkati dan senantiasa mengalami pertumbuhan secara rohani di hadapan Tuhan. Pada hari ini saya akan menginformasikan beberapa hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama, untuk kegiatan ibadah remaja dan pemuda hari Sabtu maupun PA dan doa pada hari Rabu untuk sementara waktu ini tetap ditiadakan. Dan kiranya teman-teman tetap setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Yang kedua, gereja kita telah membuka ibadah kebaktian umum pada hari Minggu pukul 7 pagi. Ingat ya teman-teman, dimulai pada pukul 7 pagi bertempat di gereja. Dan teman-teman yang ingin mengikuti ibadah dipersilahkan, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah disediakan oleh gereja kita. Dan setelah kebaktian umum ini, nanti kebaktian ini akan di-streamingkan di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya boleh menjadi perhatian bagi setiap kita. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu sharing, ingin didoakan secara pribadi, teman-teman tetap dihimbau untuk menghubungi nomor yang sudah tersedia di layar saudara. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah sharing, yang sudah didoakan secara pribadi. Kiranya boleh menjadi kekuatan, boleh menguatkan kehidupan saudara tetap setia mengikut Tuhan. Demikian informasi yang dapat saya beritakan. Kiranya boleh menjadi perhatian bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.